sekarang kita minta dulu kepada Bapak Yasran, beliau dari Kepala TVRI Riau Kepri. Mungkin Pak Yasran bisa menjelaskan kesiapan TVRI untuk digital di Kepulauan Riau, termasuk mungkin evaluasi bagaimana lembaga penyiaran yang sudah menyewa MOOC ke TVRI terkait jangkauan frekuensi digital yang sudah siar secara simulkas selama ini sebelum 17 Agustus nanti. Kepada Pak Yasran kami persilakan. Baik. Salam hormat kami kepada Pak Dirjen PPI, Pak Profesor Dr. Ahmad Ramli. Kali kalau Pak Gubernur Kepri masih bersama kita, kami juga salam hormat kami karena telah memberikan dorongan yang cukup besar, artinya di tengah-tengah era digitalisasi saat ini. Beliau telah menghibahkan kepada kita untuk pendirian sarana dan prasarana TVRI di Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang, dan juga telah menyiapkan bangunan untuk kita membuka studio mini di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan terrealisasi. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur Kepulauan Riau, Pak Amsar Ahmad. Dan juga salam hormat kami Ketua DPRD Provinsi Kepri, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Pak Raden Haris Cahyono, serta Bapak Direktur Penyiaran Pak Geri, dan Komisioner KPI Pusat Pak Muhammad Reja. Baik, nampaknya saya harus buka masker saya dulu biar kita lebih kenal dekat dan biar nampak gantengnya saya, Bapak-bapak. Karena Pak Giri saya lihat terlalu ganteng, berkali-kali kami ketemu melalui webinar ini. Baik, terima kasih tentang topik yang diberikan kepada kita, bagaimana kesiapan penyelenggara MOOC terhadap analog city of ASO dan percepatan migrasi TV digital menuju target ASO 2022. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, bahwa suksesnya rencana kita untuk mohon maaf Pak, izin Pak, bisa mic-nya didekatkan sedikit Pak, suaranya agak kecil. Baik, saya pegang saja Bapak. Ya, terima kasih Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, Pak Dr. Ahmad M. Ramli, Dirjen PPI, bahwa untuk mencapai target mempercepat pelaksanaan menuju TV digital ini tentu tidak hanya harus dilengkapi dan dibenahi sarana dan prasarana serta frekuensi juga termasuk di dalamnya. Tetapi kami mengambilnya dari sudut lain, bahwa selain sarana dan prasarana itu begitu pentingnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap ASO ini dan bagaimana kita migrasi kepada TV digital. Untuk itu kita memang telah melakukan serangkaian kegiatan. Di intern kami sendiri, kami juga telah membentuk tim sosialisasi yang langsung melibatkan berbagai bidang kita yang ada di TVRI, di Stasiun Riau dan Kepri ini. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan bersama-sama rekan-rekan kita yang langsung diketuai oleh Koordinator Teknik Pak Budi Rianto yang selama ini telah melakukan kegiatan sosialisasi bersama-sama mitra kita. Dan kegiatan sosialisasi yang kita lakukan ini baik secara off-air maupun on-air. Kalau seandainya kegiatan on-air yang kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, kita melakukan dialog di studio dan juga kita akan menyampaikan berbagai iklan layanan masyarakat dan berbagai promo terkait dengan pemberhentian siaran TV analog secara bertahap dan migrasi menuju TV digital. Dan alhamdulillah ini telah kita lakukan baik dengan memasang berbagai spanduk, umbul-umbul dan lain-lainnya. Kita tidak hanya lakukan di lingkungan perkantoran yang ada di Kepulauan Riau ini, yang ada di
Riau, tapi juga di Kepulauan Riau. Dan alhamdulillah ini juga telah mendapat sambutan dari masyarakat. Selain berbagai umbul-umbul, juga kegiatan sosialisasi off-air. Kegiatan sosialisasi off-air ini tentunya tidak dapat kami lakukan secara sendiri-sendiri, tetapi juga kita lakukan secara berkolaborasi dengan bekerja sama dengan mitra-mitra kita. Terutama sekali di sini kita dengan KPID, TVRI, serta juga Kominfo. Alhamdulillah saudara kita, sahabat kita, Pak Isam, Wakil Ketua KPID sekarang juga bersama-sama kita untuk melaksanakan webinar ini sebagai sikap kebersamaan kita bahwa sosialisasi dan suksesnya migrasi ke TV digital ini adalah tanggung jawab kita secara bersama-sama. Dan ini kita telah lakukan. Selain di ibu kota Riau ini, kita juga melakukan sosialisasi sampai ke kabupaten kota. Dan juga kemarin bersama juga dengan Pak Isam, dengan Kominfo kabupaten kota, kita juga melakukan sosialisasi di Kabupaten Rokan Hulu. Dan terakhir juga bersama KPID dan Kominfo, kita juga melakukan sosialisasi di Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat, sehingga masyarakat siap untuk migrasi dari analog ke TV digital. Dan juga masyarakat tidak beranggapan bahwa kalau seandainya kita sudah migrasi ke TV digital ini, lalu TV tabung mereka dibuang atau tidak dipakai. Padahal bukan itu, cuman hanya menambahkan shuttle box untuk menerima siaran digital ini. Dan kita sudah lakukan. Baik dari 13 satuan transmisi yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, 5 diantaranya ada di Kepulauan Riau. Dan ini juga di Kepulauan Riau seperti di Batam. Di Batam ini sebenarnya kita sudah bersiaran secara digital sejak tahun 2010 yang lalu. Dan saat sekarang di Kepulauan Riau, di Batam ini, kita sudah full digital. Jadi sehingga tidak ada permasalahan lagi. Tinggal lagi dari lembaga penyiaran swasta nasional maupun lokal mengisi fasilitas-fasilitas dengan konten-konten yang ada. Seperti halnya di Batam itu kita telah isi. Ada 4 yang kita gunakan. Pertama sekali di channel pertama TVRI Nasional, TVRI Riau, TVRI Budaya, dan TVRI Sport HD. Dan ini telah berjalan secara maksimal. Di sisi lain, konten siaran yang telah diisi oleh lembaga penyiaran swasta nasional maupun lokal, ada 4 juga yang telah berjalan. Nusantara TV, Batam TV, Raja Wali TV, dan Net TV. Alhamdulillah ini tidak menemukan masalah yang berarti. Kita terus berkolaborasi, kalau seandainya ada permasalahan langsung akan kita tangani secara bersama-sama. Baik, bagaimana lagi yang Kijang? Kijang juga telah kita bersiaran. Fasilitas di Kijang, transmisi Kijang itu sudah oke, tinggal lagi mengisinya. Cuman untuk Kijang, Tarempa, dan Natuna itu baru diisi oleh TVRI. Baik TVRI Nasional, TVRI Riau, TVRI Budaya, dan TVRI Sport HD. Yang lain masih menunggu mitra-mitra kita. Sarana dan prasarana sudah siap untuk digunakan. Baik, selain itu, di Dabo Singkep, ya itu ada pemancar kita Dabo Singkep, ya itu sebenarnya dulunya sudah pernah on air ya, tapi karena menaranya patah atau tumbang, peralatan transmisi low power VHF, dan tidak ada siaran televisi terestrial TVRI, sehingga di sana boleh kita katakan saat ini off. Jadi satu itu yang ada di kawasan Kepulauan Riau. Jadi untuk tindak lanjutnya tentu ada berbagai upaya yang harus kita lakukan untuk
arah perbaikan telah dilakukan, terutama sekali untuk survei, untuk segera pergantian menara peralatan transmisi oleh TVRI dan Kominfo. Alhamdulillah berkat bantuan Kominfo ini kita banyak mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan di lapangan, terutama sekali untuk kegiatan ASU ini dan migrasi menuju TV digital. Baik, untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang menyongsong ASU, terutama sekali di Batam untuk tanggal 17 Agustus 2021 ini, kita secara bertahap telah siap. Dan untuk migrasi ke digital juga telah siap, ya kan? Sehingga kita sudah ready full digital saat ini, full digital. Dan bagaimana pula dengan daerah lain selain Batam ini? Juga daerah-daerah daratan Riau ini juga telah siap untuk melakukan bersiaran secara digital. Dan juga sebenarnya kalau seandainya kita diinstruksikan untuk lebih awal, juga kita siap untuk lebih awal untuk menghentikan secara bertahap siaran TV analog ini. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Namun untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menuju arah ke penyiaran TV digital ini, tentunya saya sampaikan kepedulian daripada semua stakeholder juga harus kita bersama-sama. Selain daripada pemerintah Kepulauan Riau, terutama sekali di Tanjung Pinang telah menghibahkan lahan bagi kita, juga ada kabupaten kota seperti Bengkalis. Bahkan di Riau, Pak Gubernur juga telah menyerahkan atau menghibahkan tanah seluas 50.000 meter persegi untuk mendukung pelaksanaan siaran TVRI di Riau ini. Dan sekali lagi kami juga ada beberapa kendala, seperti barangkali ada beberapa transmisi kita yang off, di samping dimakan usia, juga akibat tumbangnya pemancar kita atau tower kita seperti di Dabo Singkep ini. Tentunya untuk lebih mempercepat pelaksanaan ini, ya kan, di samping juga bagaimana pendistribusian shuttle box ya secara merata, dan kepedulian stakeholder, serta sosialisasi yang harus kita lakukan. Untuk shuttle box, kami sudah juga melakukan dengan tim sosialisasi, kita sudah melakukan juga semacam survei turun lapangan secara kecil-kecilan. Untuk di Batam sebenarnya sudah tersedia, tapi harus dibeli dengan sistem online. Tetapi untuk Riau, terutama sekali di Pekanbaru, itu sudah tersedia di toko-toko elektronik dengan harga yang masih bervariasi dari 200 hingga 250.000 per unit. Sehingga masyarakat tentunya tidak kesulitan untuk mendapatkan shuttle box di Kepulauan Riau dan di Riau ini. Kalau seandainya ini telah tersedia secara merata dan maksimal, tentu ini akan mempercepat pelaksanaan migrasi dari analog ke digital. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita juga boleh bertukar pikiran bagaimana upaya-upaya lanjut untuk percepatan menuju TV digital ini. Terima kasih kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yasran atas paparannya. TVRI sudah siap di Kepri untuk bersiaran secara digital dan juga sudah ada mitra yang menyewa MUX TVRI. Saya pikir keraguan dari Pak Emar Pasa tadi juga sudah terjawab ya dengan kesiapan infrastruktur TVRI.